Warta Jemaat GPM kategori TNI AD Peniel Bentas, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Kamis 14 Mei 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Mengawali ibadah di saat ini kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata dengan menggunakan tata ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Ketiga, nyanyian persiapan ibadah, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Tuhan Yesus, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita berkumpul di saat ini untuk bersyukur sekaligus merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beribadah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah 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 kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita beribadah kepada Allah. Potum dan salam. Ibadah yang kita laksanakan saat ini untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Biarlah terjadi dalam pertolongan Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Amin. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi
syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. mati silakan duduk. Ungkapan syukur dan pujian umat karena kenaikan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur sebab kenaikan Tuhan Yesus adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Setelah melakukan karya penyelamatannya di tiang kayu salib hingga mati dan bangkit sebagai tanda kemenangannya atas maut, ia pun menampakkan diri selama 40 hari kepada pengikutnya kemudian naik ke sorga. Peristiwa ini disaksikan langsung oleh murid-muridnya dan diperkuat dengan kehadiran 2 orang berpakaian putih di hadapan mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan caranya yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak hanya untuk menerima kemuliaan dan duduk kembali di tahta sucinya, melainkan juga menunjukkan bahwa misinya di dunia untuk menebus orang berdosa sudah selesai. Karena itu, bersyukurlah dan muliakanlah Dia. Kami mau selalu bersyukur atas seluruh karya keselamatan yang dianugerahkan dan senantiasa memberi kemuliaan serta hormat bagi Yesus, Sang Juru Selamat yang telah naik ke surga di tempat yang maha tinggi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak serta-merta meninggalkan orang percaya begitu saja, melainkan menjanjikan Roh Kudus supaya para murid mendapatkan kuasa untuk bersaksi tentang Yesus sampai ke ujung bumi. Karena itu, agungkanlah kebesarannya atas setiap rancangannya yang hebat.
Kami mau senantiasa mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan dan memberi diri agar terus dikuasai oleh Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bukanlah akhir dari segala-galanya. Ia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita dan akan datang kembali seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 1 ayat 3. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Karena itu, percayalah pada Tuhan Yesus, berilah pujian dan masyurkanlah namanya. Kami mau tetap percaya serta taat dan setia kepadamu Tuhan. Terimalah ucapan syukur dan pujian kami yang selalu memasyurkan nama-Mu oleh karena kebaikan serta kemurahan-Mu yang besar sejak dahulu, kini dan untuk selamanya. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Yesus pulang ke tatanya, surga mulia, karya penyelamatannya sudah sempurnalah. Dialah Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Umat yang mengaku dan memohon pengampunan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja yang benar-benar memahami dan memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita diingatkan untuk mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan. Secara sadar kami mengakui bahwa kerap kali sikap dan tindakan kami bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Kami tidak berlaku setia dan taat pada firman-Mu, melainkan cenderung melakukan apa yang baik menurut cara pandang kami sendiri. Secara sengaja kami masih membiarkan dosa menguasai diri dan tidak hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kami terus melakukan pelanggaran demi pelanggaran yang tidak hanya menyakiti sesama tetapi juga menyakiti Tuhan. Kami belum murah dosa. Tuhan,
berita anugerah pengampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, jika dengan ketulusan hati kita telah mengaku dan memohon pengampunan dosa, maka sekarang dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23, 22 dan 23. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah mata lenyap dan yang barulah diberkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat diundang berdiri. Karena itu jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu haruslah menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat disilakan duduk. Kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita ada dalam pembacaan Alkitab di pagi ini, sebelumnya kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Di pagi ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 6, pasal pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita akan membaca perikop dan kita akan membaca secara bersama-sama. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang tetap Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Demikianlah pembacaan Alkitab di saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Tidak ada satupun nubuatan Allah yang tidak tergenapi. Hari ini, sebagai orang percaya di bawah kolong langit ini, secara khusus di jemaat ini, kita datang di dalam rumah Tuhan Peniel untuk memperingati nubuatan itu. Yesus yang sengsara, Yesus yang lahir, Yesus yang sengsara, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga dan memberikan seorang penolong, Roh Kudus, menemani kita dalam segala keadaan, susah maupun senang. Sebelum semuanya itu dilaksanakan, telah disampaikan oleh para nabi, penyambung lidah Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat Tuhan di dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan setiap nubuatan itu kemudian menjadi pegangan, diceritakan setiap waktu di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang Israel Yahudi. Diceritakan setiap waktu dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus telah diceritakan oleh orang tua kita setiap waktu. Sebab mereka percaya bahwa Allah di dalam Kristus, di waktu yang lalu disebut sebagai Isa Al-Masih itu, adalah Allah yang hidup, Allah yang telah menjadi manusia, memberi keteladanan bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini adalah sebuah penugasan. Hidup di tengah-tengah dunia ini adalah sebuah tanggung jawab yang Allah berikan kepada siapapun melalui talenta-talenta yang Allah percayakan. Dan setelah tugas itu selesai, ada waktunya kita akan kembali. Sebab Yesus menunjukkan jalan itu. Cerita tentang Yusuf dan Maria
mengambil peran itu diceritakan dari waktu ke waktu, dan orang tua kita menceritakan tentang itu. Sampai kepada kebangkitan, kemudian menjanjikan bahwa Allah itu akan menyelamatkan kita. Itulah hidup dalam Kristus. Karena itu orang harus menikmati kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini, supaya dia bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan itu. Sebab kalau orang mau menjadi saksi Kristus, mereka harus menjalani kesukaran itu. Mereka harus rela dan menerima difitnah, dilakukan tidak benar. Sebab di dalam kesukaran itu kuasa Allah itu berkarya, dan kemudian orang bisa menceritakan tentang kebaikan itu. Di tengah situasi yang semakin hari semakin sukar, yang kita ajarkan dalam Ecclesia Domestika adalah sesuatu yang meragukan kemahakuasaan Allah. Itu fakta. Sebab setiap kali sebagai seorang ayah dan ibu di dalam pergumulan yang berat, lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Mereka lebih mengandalkan koleha dan kenalan. Lalu lupa bahwa yang memberi hidup dan masa depan, yang berkuasa di bumi dan di surga adalah Allah di dalam Kristus. Sehingga ketika orang sakit, yang kita pikirkan adalah kesakitan. Sehingga sakit itu kemudian merajalela dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga sakit dan pergumulan-pergumulan hidup yang berat itu menjadi panutan dan pedoman setiap waktu. Sehingga membuat kita tidak bisa tidur karena berpikir soal penyakit. Membuat kita tidak bisa tidur karena jam-jam tertentu harus minum obat. Apa yang dilakukan oleh seorang suami dan istri beriman akan menjadi teladan bagi anak cucu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena itu, di masa raya kesengsaraan ini, tema bulanan kita gereja rumah tangga dan pendidikan karakter. Gereja itu ketong semua. Tapi sebelum datang di dalam persekutuan yang besar disebut gereja itu, ada gereja kecil, yaitu ada di dalam rumah. Bapak pumperan apa? Mama pumperan apa? Anak-anak pumperan apa? Bapak harus tetap tenang dan bergumul untuk kebaikan. Bapak harus mengajarkan kepada anak-anak tentang kuasa dan kekuatan Allah. Seorang perempuan, seorang ibu harus tetap menjadi seorang pendoa di dalam rumah yang dengan tenang menghadapi situasi dan masa-masa kesukaran itu. Itulah Ecclesia Domestika. Setiap keteladanan Kristus yang berkarakter itu harus ditanamkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Jadi kalau orang ada yang suka katong, jangan papa dan mama bilang jangan lewat dong muka rumah. Jangan suara dong. Suara nanti ketumpung harga tumang akan turun sedikit. Ya. Tuhan Yesus yang ajar begitu. Itu ajar salah. Akhirnya output daripada ajaran-ajaran itu, kasih itu nomor 2. Menanamkan kebencian dan rasa iri hati kepada orang lain itu menjadi primadona dalam perjalanan hidup. Apalagi kalau bapak su carita dulu sepung, opa tuh jagoan. Satu kampung kalau antua bicara saja tuangana, hujan josto. Itu.
Yang ada sekarang ini kan begitu. Akhirnya generasi-generasi dalam kehidupan eklesia domestika itu menjadi generasi yang tidak mencirikan hidup di dalam Kristus. Ya, saya besar, beta juga besar. Saya berapa, beta juga berapa. Oh, saya kas naik takaran ini, beta naik lebih tinggi. Padahal Yesus yang ajar begitu. Tuhan Yesus yang ajar begitu. Tuhan Yesus ajar mengasihi dan mengampuni. Supaya apa? Karakter hidup Kristus itu diam dalam eklesia domestika itu. Ya, itulah hidup. Hidup saat ini. Karena itu, bulan ini kita diingatkan tentang bagaimana pendidikan karakter dalam kehidupan keluarga Kristiani itu kemudian dijalankan dengan baik. Bapak, Ibu majelis ini sudah terlalu lama. Jangan lupa, manusia yang bisa rubah manusia pun kelakuan. Yang bisa rubah manusia pun kelakuan itu cuma yang menciptakan manusia. Karena itu kalau jalan subuntu, balik tua. Kalau susah ada jalan lain, balik tua. Sebab antu bilang beta ini jalan kebenaran dan hidup. Karena itu mesti kau beta pun jalan, jangan ikut dunia pun jalan. Jangan ikut jalan belaga. Orang Maluku ini belaga. Ya, biar saya ada kepem pantasak tapi mesti setel gagah itu. Ya itu biasa. Itu biasa tapi jangan lupa. Setel gagah itu hati jo mesti setel akan bagus lah. Pikiran itu mesti setel akan bagus, talinga itu mesti setel akan bagus. Sebab kalau seng setel bagus, celaka. Ya, celaka. Hari ini masa raya. Sesuatu waktu yang besar, ingat tentang Tuhan pun baik. Ingat tentang Allah yang baik, yang menugaskan anaknya yang tunggal. Mengorbankannya untuk ketumpung hidup dan keselamatan. Sengaja kasih yang lebih besar dari itu. Kasih yang mengorbankan diri, memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang seperti itu. Karena itu katunda Pak, kasih ingat hari ini tentang Kristus yang hidup itu. Kristus yang naik ke surga. Kristus yang tidak meninggalkan kita sendiri. Kalau katong su habis kerja, katong kasih tinggal saja nanti orang lain lanjut. Tapi Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga, antu janji akan datang, aku akan memberi seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Karena itu waktu naik itu antu pun waktu tugas selesai. Dan waktu antu naik itu akan gampang. Kesukaran, penderitaan, caci maki, ditinggalkan, diludahi, sudah beliau lewati. Sudah Yesus lewati. Karena itu beliau menang. Dan waktu kenaikan Kristus ke surga adalah masa di mana Yesus dideklarasikan, dilantik sebagai Raja Allah di dalam Kristus yang berkuasa atas alam semesta. Sebab seluruh kuasa di bawah kolong langit ini telah ditundukkan oleh Yesus. Yang sadiki berarti itu kuasa maut. Tapi sebelum semuanya terjadi, antua pembapa su bilang para nabi bahwa Mesias itu akan mati, pada hari yang ketiga akan bangkit. Tidak ada satu nubuatan Allah melalui penyambung lidah Allah itu yang tidak tergenapi.
Karena itu saudara-saudara dan saya tidak boleh khawatir tentang hidup ini. Tentang apa yang harus kita makan hari ini dan besok. Sebab kesukaran hari ini dan besok itu ceritanya berbeda. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan Allah, menceritakan tentang kuasa kebangkitan dan kenaikan itu dalam hidup. Karena itu ketika kita berhadapan dengan tantangan dan persoalan, ingatlah selalu bahwa jalan kesukaran, kematian dan kebangkitan itu menjadi tanda bahkan kenaikan itu. Bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Jadi kalau ada intimidasi sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara harus bersyukur. Sebab di dalam intimidasi itu saudara-saudara dibimbing dan dikuatkan oleh Allah. Saudara-saudara tidak boleh menjadi orang Kristen yang tunduk kepada dunia ini. Tidak boleh. Saudara-saudara harus membawa tekanan itu setiap waktu kepada Allah. Supaya Allah memberikan pengertian kepada saudara-saudara dan saya. Sebab Allah, jika Allah tidak mengizinkan perkara itu terjadi dalam kehidupan kita semua, tidak akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Karena saudara-saudara dan saya, Tuhan tahu bahwa saudara-saudara dan saya itu kuat dalam Tuhan. Saudara dan saya diberi tugas untuk itu. Karena itu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 kasih ingat katong. Ya, murid tanya, dong lihat segala sesuatu politis. Dong lihat kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan Romawi. Karena itu dong minta kalau boleh sebelum anto pergi, anto kas bebas dong dari situasi itu. Padahal dong sih lihat semua itu di dalam iman. Gitu. Kalau katong lihat semua secara politik, secara ekonomi, secara sosial tidak ketemu. Tidak akan pernah ketemu iman dan logika itu, tidak pernah. Karena itu orang-orang yang percaya itu kan bilang katong ini kan orang bodoh. Gitu. Masa orang su tampilin katong pun pipi kiri, anto bilang kasih pipi kanan katong mesti ikut. Itu kan orang bodoh. Tapi di dalam iman itu harus dilakukan. Ya. Itu salah satu contoh. Apakah itu telah diajarkan oleh papa dan mama di rumah? Gereja rumah tangga itu. Ataukah, mari ketemu berkumpul bakalai. Kan Tuhan sih ngajar begitu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus tidak pernah berpikir tentang masa dan waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus minta supaya murid-murid fokus kepada penugasan yang akan mereka terima dari Allah. Ya. Meminta supaya murid-murid fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Dalam tugas itu, ada roh Allah itu akan menuntun para murid supaya mereka berani mengambil risiko. Saudara-saudara nanti baca, saya kira saudara-saudara sudah baca, bagaimana Rasul Yohanes itu memberitakan Injil itu bagaimana dia disiksa. Rasul-rasul yang lain, Petrus juga bagaimana mereka disiksa. Dan waktu-waktu itu akan saudara-saudara dan saya alami. Sebab itu sudah ada di dalam kebenaran. Waktunya akan kita alami sebagai seorang pendeta, penatua dan diaken. Sebagai seorang umat. Waktunya akan kita alami, karena itu firman Tuhan bilang, isi tabung panah itu banyak-banyak dan firman. Firman Tuhan bilang bagaimana mendekatkan diri berjumpa dengan Allah di dalam roh itu. Supaya kalau seumpama ada susah, ya,
Jangan katong lari dari yang tua. Karena susah dan senang itu adalah milik Allah yang harus dinikmati. Ayat 6 sampai 8 menceritakan tentang hal itu. Ayatnya yang ke-9 memperlihatkan bagaimana Allah di dalam Yesus itu dimuliakan setelah dalam kesetiaan melaksanakan tanggung jawab. Karena itu jangan lupa bahwa katong sekarang ini ada bekas tugas. Katong tinggal di dunia ini hanya sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal orang percaya. Dunia ini tempat kita diberi tanggung jawab untuk bersaksi tentang kuasa kekuatan Allah yang mati, bangkit, dan naik ke surga itu. Tempat ini bukan tempat kita bersenang-senang. Sebab sekarang ini orang kan banyak cari senang. Cari senang itu mesti cari dalam Tuhan. Sebab dunia dan perjumpaan-perjumpaan, panorama-panorama, perjumpaan-perjumpaan dengan koleha-koleha itu hanya sebatas. Setiap hari kalau ketong 6 orang ini baku dapat di rumah dengan waktu tempat yang tertentu juga bosan lagi. Tetapi perjumpaan dengan Allah itu harus dibangun secara serius dalam kesetiaan kepada Allah. Karena itu jangan lupa, bersyukurlah selalu. Ketika seorang hamba Allah itu mengingatkan saudara-saudara, itu tanda bahwa sebagai orang tua mengasihi saudara-saudara. Amin Bapak Ibu. Ya. Sebab kalau ada orang yang tagor lagi, dunia ini kacau balau. Dan yang menegur itu, konsekuensi daripada menegur itu ada. Bikin baik, konsekuensinya ada. Bikin sembaik, konsekuensinya ada. Semua hidup di bawah kolong langit ini konsekuensinya ada. Karena itu saudara-saudara, kita semua diminta untuk mengucap syukur untuk semuanya. Laksanakan seluruh tugas itu di dalam kesetiaan, dalam jabatan, dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ingatan, di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada. Pangkat, jabatan, harta benda, kepercayaan itu Tuhan kasih. Dan di dalam tanggung jawab itu saudara-saudara harus menceritakan tentang Tuhan pun kebaikan. Jangan lupa itu. Supaya dari situ anak-anak dunia berberkat. Tapi kalau takut dunia ini, ingatan, semua itu pakai batas. Keputusan untuk hidup dan mengikuti jalan-jalan Kristus itu konsekuensinya saudara-saudara berhadapan dengan dunia ini. Dan Yesus Kristus itu telah menundukkan dunia itu dengan kuasanya. Karena itu saudara-saudara tidak boleh takut dan gentar terhadap kedahsyatan kekuatan dunia ini. Tidak boleh. Bagaimana saudara-saudara dan saya mau bercerita tentang Tuhan punya kebaikan kalau saudara-saudara takut? Takut itu cuma takut Tuhan saja. Ingatan takut itu cuma takut Tuhan saja. Jangan boleh takut dunia dan manusia. Tidak boleh. Sebab sedikit saja saudara-saudara kasih turun Tuhan pun kuasa, itu celaka. Tuhan itu lebih besar. Yesus suka kalah kuasa maut. Kuasa maut itu satu-satunya kuasa yang paling besar yang ada di dunia ini. Yesus kasih tunduk. Lalu jangan lupa bahwa ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Roh Allah itu diam dalam hati dan hidup kita. Bukan hanya menuntun kita untuk tahu mana yang baik dan mana yang baik. Bukan. Tetapi kuasa Allah itu ada dalam hidup kita bersama. Karena itu saudara-saudara harus menceritakan dan menyaksikan tentang Tuhan punya kuasa. Ya.
Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 9, Tuhan Allah dimuliakan dalam Kristus. Ayat 10 sampai 11, domba kudapa deng. Orang yang berjubah putih dalam tafsiran itu bilang malaikat. Ya, Allah datang berjumpa dengan setiap orang manusia itu dengan cara Allah sendiri. Karena itu kita juga hendak diingatkan bahwa pesan-pesan yang Allah berikan melalui para pelayan, tetapi juga nubuatan-nubuatan yang lalu itu bukan hanya sekedar cerita yang harus diceritakan dari waktu ke waktu, tetapi di dalam cerita itu ada kuasa Allah yang harus kita saksikan dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya. Malaikat bilang jangan ke atas. Yang itu supigi, tugas su selesai. Lalu ale dong pun tugas ini baru mau dilaksanakan. Dari Galilea, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu para murid yang kemudian disebut rasul itu akan melaksanakan tugas ketika roh Allah itu diam dan memberi kekuatan bagi kita. Bagi para murid, rasul dan kita semua saat ini. Karena itu ketika dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, kita diingatkan selalu bahwa Allah punya cara mengingatkan kita. Allah punya cara berjumpa dengan kita dalam situasi apapun. Karena itu saudara-saudara, jalanilah hidup ini di dalam pengharapan yang sungguh kepada Allah yang hidup itu. Saudara-saudara dan saya tidak boleh khawatir dan cemas tentang hidup ini. Baiklah orang yang sudah tua tetap meyakini bahwa firman Allah 70 tahun itu berkat. Lebih dari itu kesukaran. Susen dengar baik-baik, sing lia baik-baik. Tetapi saudara-saudara diberi waktu yang panjang itu supaya saudara-saudara cerita tentang Tuhan Allah punya kebaikan dalam pergumulan saudara-saudara. Tuhan kasih kurti. Tuhan kasih umur panjang. Dalam firman itu bilang kesukaran. Tadi disampaikan, sendengar, berjalan dari sini sampai beberapa langkah, supikir-pikir. Itu kesukaran. Tetapi di tengah-tengah kesukaran dan kelemahan itu ingatlah selalu bahwa Allah itu akan bersama-sama dengan saudara-saudara. Sebagai seorang pemuda dan pemudi, kita belajar dari saudara-saudara. Sebab baiklah sebagai orang yang sudah lebih dari 70 tahun, kalau masih bisa berjalan, pergilah dalam ibadah wadah pelayanan laki-laki dan perempuan. Supaya katong bisa dengar tentang dompung hidup dengan Tuhan. Baiklah sebagai seorang ayah dan ibu, setiap waktu jaga cek anak-anak. Jam-jam 8 dulu waktu kerusuhan, lonceng berbunyi, ketum berkumpul. Dan habis kerusuhan, lalu lupa berkumpul. Panggil anak-anak, cucu-cucu dalam rumah, sebab semua pakai waktu. Semua pakai waktu. Seng ada yang sim pakai waktu. Jadi kalau ada kuat, sembahyang para anak dan cucu-cucu nih lebih baik. Nasihat dong. Ya, semboleh cerita tentang katumpung kebesaran dan keperkasaan. Semboleh. Tapi cerita tentang Tuhan pun penjagaan. Sampai saat ini, opa dan oma masih ada. Papa dan mama masih ada sampai pensiun. Ya, baiklah sebagai seorang janda dan duda menceritakan tentang Tuhan pun baik. Ketika beta hidup sendiri sebagai kepala keluarga tunggal. Tapi Tuhan itu sebagai suami bagi seorang janda dan Tuhan itu sebagai seorang istri bagi seorang duda, itu harus diceritakan. Supaya anak-anak tahu bahwa waktu katong lahir sampai Tuhan panggil katong itu Tuhan ada. Bukan katong pun kuat.
Kenaikan Kristus mengingatkan kita untuk secara sadar atau tidak sadar bahwa kita harus menjadi saksi tentang Tuhan pembaik. Ya, beta kemarin dapat informasi pastor ini selesai. Itu semua karena Tuhan pembaik. Bukan ketua panitia dan teman-teman, ya, pun kuat itu. Bukan majelis pendeta, penatua dan diaken, badan-badan penggerak pelayanan pun kuat, bukan. Karena Tuhan pun baik, karena setiap waktu ketong minta dalam pergumulan, karena itu Tuhan kasih. Karena itu jangan balaga. Semua itu cuma karena Tuhan saja. Kalau sing karena Tuhan, sing bisa cerita Tuhan pun baik. Lalu apa yang harus disiapkan dalam seluruh proses waktu-waktu ini ke depan? Ingatan. Baiklah yang tidak pernah bercampur tangan, baiklah dia tetap tenang dan tetap berdoa. Berdoa sampai selesai. Sebab setiap pekerjaan-pekerjaan rumah Tuhan, ingatan, pastor itu Tuhan berumah. Beta ulang sekali lagi, ingatan pastor itu Tuhan berumah. Bukan gereja saja. Tuhan berumah melalui gereja. Karena itu rumah itu sementara ditempati oleh seorang hamba Tuhan. Sementara, bukan kekal. Karena itu saudara-saudara dan saya sebagai umat dan pelayan, kita punya tanggung jawab untuk mendoakan seluruh proses. Supaya ketika bukan diresmikan, ditabiskan. Ditabiskan. Karena ditabiskan itu saudara-saudara dan saya harus siap-siap diri. Ingat-ingat hati. Lalu siap mau masuk dapat berkat. Ingat ini, setiap kerja di gereja ini sekecil apapun pekerjaan itu berkat. Karena itu orang harus bekerja sama seperti para murid dan Yesus. Bekerja di dalam tenang, dalam pergumulan dan kesetiaan. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pelayan, di ujung dari cerita itu adalah berkat bagi umat. Jadi pelayan yang tidak mendoakan supaya umat itu memperoleh berkat, saudara-saudara harus tunduk di hadapan Tuhan dan bertanya, apakah semua itu baik bagi jemaat? Karena itu berdoalah supaya setiap hal yang dikerjakan ini mendatangkan sukacita. Ingatlah selalu kasih Allah itu tidak pernah berubah dahulu, kini dan akan datang. Lihatlah saudara-saudara bagaimana Allah memerintahkan berkat. Setiap piring dan gelas dalam setiap rumah tangga akan dipenuhi oleh berkat-berkat Allah. Setiap orang yang meminta akan diberikan. Itu janji Allah. Karena itu kita harus berdoa untuk kebaikan-kebaikan hadir dalam kehidupan jemaat ini. Meskipun ada tantangan dalam perjalanan hidup. Sebagai umat yang percaya. Mari maknailah masa raya kenaikan ini dengan pengharapan yang sungguh. Sebab kita diminta bukan hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan dan sesama. Karena itu jangan lupa, Bapak Ibu jemaat kalau berdoa, jangan lupa ketong. Jangan lupa sembahyang per majelis. Ketong setiap waktu sembahyang berdoa. Lihatlah dan saksikanlah bagaimana Allah bekerja untuk mendatangkan berkat itu. Dan lihatlah pada waktunya bagaimana saudara-saudara bertumbuh di dalam Kristus. Ingatan, uang itu cuma alat tukar. Uang itu bukan nafas. Tapi kasih Allah dan jawaban Allah itulah yang harus saudara-saudara ceritakan dari waktu ke waktu.
tentang kebaikan Tuhan. Cerita terus. Sebab kalau Allah mau menjadikan jemaat ini saksi, itu urusan Allah. Tugas kita bekerja dan bersaksi. Kiranya melalui masa raya kenaikan ini, kita semua saling mendoakan satu dengan yang lain. Ingatan, waktu Yesus naik itu, yang lalu tuh akan sepigi. Hidup baru dalam tuntunan Roh Kudus, orang akan hidup bergumul untuk kebaikan banyak orang. Karena itu arahkan hati dan hidup saudara-saudara dan saya untuk berkat yang harus masuk dalam jemaat, implementasinya dalam kehidupan eklesia domestika. Gereja rumah tangga, keluarga, papa, mama, anak-anak. Tuhan sayang ketong semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 184 bait yang pertama. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita ada di dalam pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini. Kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk.
persembahan pujian dari paduan suara SSC.
Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan memberikan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14b. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami sudah selesai memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Kiranya persembahan-persembahan yang kami berikan ini Tuhan terima, layakkanlah itu dan sucikan untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhusus jemaat Niel. Inilah kami Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Niel Choir.
Saudara-saudara, mari kita tenang dan kita menghampiri Tuhan dalam syafaat di masa raya kenaikan. Syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari berdoa. Di hadapan Tuhan Allah yang hidup, yang selalu merancangkan kebaikan bagi umat-Mu dan hasil ciptaan. Dan kami mau bersaksi bahwa tidak ada satupun nubuatan-Mu yang tidak terjadi. Masa raya kenaikan ini adalah salah satu dari nubuatan itu. Kami diminta untuk menjadi saksi Kristus dalam rumah tangga keluarga kami. Kami terbatas, ya Allah. Karena itu kami minta kuasa dan roh Allah itu menuntun kami, supaya tutur kata dan langkah-langkah kami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan karakter Kristus yang diajarkan senantiasa dari waktu ke waktu bagi kami sebagai umat Kristus. Nyanyian, pujian, hormat, persembahan diri dan hidup kami, kebenaran firman-Mu secara persekutuan ini telah disampaikan. Dalam masa raya kenaikan ini, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan Allah. Bapa terima menjadi persembahan yang berbau harum di mezbah-Mu yang kudus. Dan Bapa kembalikan itu menjadi berkat yang melimpah ruah bagi umat Tuhan dan para pelayan di setiap rumah tangga kami. Setiap lorong-lorong, sudut-sudut jemaat ini diberkati oleh Allah. Dan biarlah berkat kenaikan itu yang kami rayakan di saat ini Bapa nyatakan itu bagi kehidupan umat Tuhan dan para pelayan, di mana ketika kami meminta Tuhan Allah memberi, bagi yang sakit Bapa sembuhkan, bagi yang putus asa dan hilang harapan Tuhan Allah, teguhkan iman dan pengharapan kami. Bagi yang berbeban berat, Bapa angkat semua beban-beban itu dari pundak-pundak kami. Setiap pencarian dari umat Tuhan dan para pelayan, bagi anak-anak kami meminta Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab, serta Tuhan berikan itu bagi mereka. Biarlah berkat kesehatan dan umur panjang, hikmat dan kebijaksanaan, ketenangan dan sukacita Bapa kasih bagi kehidupan umat Tuhan dan para pelayan, terutama bagi orang tetua kami, supaya mereka tetap ada dan hidup menjadi naungan dan sumber pemberi nasihat dan wejangan bagi hidup dan kehidupan kami sebagai umat Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Kami meminta, ya Allah,
Berkat kenaikan itu membersihkan segala susah, celaka, mara, bahaya, penyakitan, pencobaan, segala kuasa dunia, dosa dan kegelapan, rencana rancangan jahat manusia, kemalangan, bencana alam, gempa bumi, sampai kepada bayang-bayang maut. Tuhan Yesus putuskan semuanya di bawah kaki salib Tuhan. Teguhkan iman dan pengharapan, kasih sukacita, kasih hati yang gembira untuk umat Tuhan dan para pelayan untuk tetap setia, semangat, tangguh menghadapi pergumulan di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Ingatkan kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Umat Tuhan yang datang di saat ini dengan setiap beban-beban pergumulan kehidupan mereka, kami meminta Tuhan mendengar, Tuhan menjawab mereka. Seturut cinta dan kasih sayang Tuhan Allah bagi kehidupan kami, ya Allah. Kami juga datang kepada Tuhan, meminta kepadamu, ya Allah, biarlah kenaikan Kristus itu mengikat kami sebagai persekutuan untuk tetap mengasihi satu dengan yang lain di dalam kuasa Kristus. Beri kekuatan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya kami jangan salah arah. Kami minta itu kepada Bapa di surga, semua natsar-natsar syukur ini kami serahkan untuk Tuhan. Kembalikan itu menjadi sukacita, damai sejahtera Tuhan Allah bagi kehidupan umat dan para pelayan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Kami juga mengingat janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang asing di negeri ini, penyandang disabilitas. Tuhan Allah menyertai dan memberkati seluruh perjalanan kehidupan mereka. Anak yatim piatu, Tuhan memberkati dan melindungi mereka senantiasa. Bapa, biarlah momen kenaikan masa raya ini Bapa mendatangkan sebuah pemaknaan yang penting bahwa kami adalah saksi Kristus, sehingga setiap karakter Kristus itu harus ditanamkan dalam kehidupan anak dan generasi muda kami. Kami lemah, kami butuh kuasa dan kekuatan dari Allah untuk tugas ini. Karena itu lengkapilah kami, supaya dari kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan kehidupan jemaat ini, orang akan belajar tentang hidup dalam kasih dari kehidupan jemaat ini. Anak-anakmu yang mewakili jemaat ini untuk memuliakan Tuhan melalui paduan suara SSC dan Niel Choir. Tuhan memberkati seluruh perjalanan kehidupan mereka. Seluruh pendukung liturgis dalam ibadah ini, Tuhan Allah memberkati mereka. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, sehingga seluruh pelaksanaan proses pembangunan pastori jemaat secara fisik boleh selesai. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami sadar Tuhan Allah bahwa rumah itu adalah milik Tuhan, bukan milik pendeta, bukan milik majelis dan umat ini, tetapi milik Tuhan yang sementara waktu akan ditempati oleh setiap para pelayan Tuhan. Tempat itu kudus adanya. Kami sadar dalam seluruh proses pelaksanaan pekerjaan ini, sebagai panitia dan umat Tuhan, majelis jemaat, kami hanyalah manusia terbatas. Jika menurut pandangan dan pendengaran Tuhan Allah, ada tutur kata, langkah dan pikiran kami yang kemudian akan menjadi beban, batu sandungan, bahkan keselamatan umat Tuhan dan perpelayan, kami tunduk di hadapan Tuhan Allah yang hidup, seraya meminta kepada Tuhan Allah, ampunilah kami. Lepaskan semuanya dari hidup dan kehidupan kami, ya Allah, dan kami tunduk di hadapan Tuhan Allah yang hidup, seraya memohon demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Tuhan Allah, buka tingkap-tingkap berkat-Mu dari aras ketinggian-Mu di surga. Alirkan itu dalam setiap bejana pergumulan kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan jemaat ini. Kami percaya itu. Setiap penjuru mata angin, setiap lorong-lorong negeri ini Tuhan Allah perintahkan berkat masuk di tengah-tengah kehidupan jemaat dan keluarga rumah tangga. Bagi anak-anak kami, masa depan mereka, bahkan anak-anak kami di tanah-tanah rantau Tuhan Allah, berkat-berkat Allah itu mengikuti mereka. Kami percaya bahwa Allah yang naik ke surga itu melihat kami dalam pergumulan, kesulitan dan kesengsaraan kami. Terima kasih Tuhan telah memberi jawaban terhadap pergumulan jemaat ini. Siapkan hati-hati umat Tuhan dan para pelayan untuk menyambut berkat Allah di waktu yang Tuhan Allah tentukan nanti. Siapkan kami supaya pesta iman ini Tuhan Allah mendatangkan sukacita dan berkat yang besar bagi perjalanan kehidupan umat Tuhan dan para pelayan dan tugas-tugas ini. Kami menanti janji-janji Tuhan Allah itu berlaku atas seluruh perjalanan kehidupan umat Tuhan, anak cucu dalam jemaat ini. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah tidak menepati janji. Biarlah kami menjadi saksi Kristus dalam setiap tugas-tugas pelayanan ini. Allah kami tidak tidur, tetapi bersama-sama dengan umat Tuhan dan para pelayan untuk menyaksikan dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Bapa yang baik, setiap orang yang memberi dalam jemaat ini maupun di luar jemaat ini, bahkan yang tidak seiman dengan kami, di masa raya kenaikan ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Ini doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami ya Allah dalam masa raya kenaikan ini Bapa. Semua terbuka di hadapan-Mu ya Allah. Jika kami meminta lebih, kami minta ampun. Tapi masih berkekurangan demi hidup keselamatan dan berkat-berkat Allah itu masuk dalam kehidupan jemaat ini. Kami mohon tambahkan itu menjadi bagian syafaat kami di saat ini kepada Bapa di surga. Ini doa kami, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, perantara kami. Kami bawa hidup ini kepada Bapa di surga melalui syafaat ini. Akhir doa ini kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita ada di dalam pengutusan dan berkat. Saudara-saudara diundang berdiri. Mari katong puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182 bait pertama dan yang keempat. Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih. Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kutus Kau mengabdi bagiku. Kutus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kutus Kau
bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Saudara-saudari jemaat, jadikanlah peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga sebagai kekuatan dalam menjalani hari-hari hidupmu. Untuk tugas pengutusan itu, arahkanlah seluruh kehidupan saudara-saudari kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, shalom. Katong diminta untuk duduk dan berdoa syukur secara pribadi. Mari katong berdoa. Doa syukur selesai. Atas nama pelayan dan gereja ini kami mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga tahun pelayanan 2026. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Shalom.